ingkang penting, ingkang menjadi pondasi bagi kami. Pertanyaannya adalah, apakah rukun Islamnya sama? Apakah rukun imannya sama? Apakah kitabnya, ya kitab Al-Quran itu murni, tidak ditambah, tidak dikurangi? Misi dari Ahmadiyah adalah memberikan pencerahan tentang agama di sekitarnya itu. Nah, cara memberinya pencerahan kepada lingkungan itu apakah sama misinya dengan Muhammadiyah? Dalam pengamalan sehari-hari, kami dari warga Persyarikatan Muhammadiyah ini memahami yang namanya pemberantasan TBC, tahayul bid'ah khurafat, ini masih terus dilakukan dengan berbagai cara. Nah, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Ahmadiyah untuk memberantas TBC yang ada di masyarakat kita? Jadi dua pertanyaan itu, apakah dalam satu contoh sholat malam itu tadi ada perbedaan dengan kami, dan cara-cara apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Ahmadiyah untuk memberantas TBC di kalangan kami. Para bapak kantor sederek sedaya matur sumur sanget dumateng sederek saking Pare lan saking Majarata ingkang sampun kersa ngrawuhi. Inggih menika rawuh wonten ing mriki dalem Pak Nuryanto menika mangke mugi-mugi mawon mangke beto manfaat dumateng keluarga Banjaranyar. Sehingga mangke mboten nuwuhaken raos ingkang des pundi nggih amati nggih satunggaling organisasi menika utawi nggih macemipun agami Islam utawi penganut agami Islam kathah sanget. Pramila saking menika mangke menawi wonten persamaanipun menika kula kinten wajar amargi menapa amargi ingkang sedaya menika dasaripun Quran lan hadis. Dene mangke wonten perbedaanipun sampun ngantos digawe masalah ingkang kados sampun ingkang kita lampahi niku sampun ngantos awake dhewe nika mengke dadi wong sing kerdil. Lire kerdil niku pengalaman iya masalah niku wajar mawon, tapi pun ngantos tinggi masalah, tinggi perpecahan antaranipun sami-sami umat Islam. Amargi nuwun sewu niki nate wonten kedadosan Pak saking Gurah niki wonten Banjaranyar dipun wontenan pengaosan ingkang ngaos menika priyantun saking Blitar menika mbok menawi bapak-bapak nate mirengaken menika priyantun saking Hindu yang mlebet Islam. Nah wonten mriku nerangaken perbedaan antar utawi umat Islam sing nyang ajaran Hindu niku disebutan mriku lah kari-kari koncone dhewe sederek dhewe sami-sami tiyang Islam sajake tasih kathah ingkang lampahi ngaten menika sehingga nimbulaken permasalahan ngantos rame tapi meh niku sepihak Pak nggih sepihak tapi sepihak penyelenggara mboten enten napa-napa. Nggih ketepaan niku kula niki sing dihadapke kakek melek betul apa sehingga sing kena efek boten sae kula nggih kula boten usul boten ketun boten das pundi memang ketahipun ngaten nggih pramila saya menika niki kagem pengalaman bilane kanca-kanca Banjaranyar menawi mirengaken pengaosan niku monggo menika dos pundi anune dos pundi ngaosipun menika mangke kita wangsulaken dumateng Quran lan hadis
menawi boten manut Quran kalih hadis boten usah digawe, lek manut monggo sami didamel. Amargi wong Islam niku sing baku manut Quran lan hadis. Pramila raos fanatik menika nggih kudu enek tapi sekedhik mawon pun ngantos kata-kata. Niku mungkin jiret awake dhewe lek fanatik sangat-sangat meniku. Pramila saking menika kula suwun mugi-mugi mawon awake dhewe menika mangke kalih Gusti Allah dipun paringi pitutur sehingga saged nampi menapa ingkang badhe dipun sampaiaken sederek saking pare sehingga mangke terus pundi persamaan lan perbedaan antara Muhammadiyah lan Ahmadiyah niku wonten pundi mangke perbedaan iki mangke monggo kita pacu kangge ningkataken keimanan kita dumateng Allah, ketaatan kita dumateng Allah sehingga awake dhewe menika mangke dados tiyang ingkang mukmin ingkang estu-estu. Amin. Menurut saya Bapak sekalian, bermula saya berkenalan dengan Pak Haji Murianto seminggu yang lalu ketika beliau silaturahim ke tempat saya berbincang-bincang tentang banyak hal, tampaknya ada satu kecocokan, kemudian kami diundang untuk ganti silaturahim ke tempat ini. Ada beberapa hal mungkin yang perlu kami sampaikan. Jadi Pak Murianto kemarin juga tanya tentang beberapa referensi mungkin yang bisa dibaca. Adakah satu persamaan atau perbedaan kecil atau apapun mungkin yang bisa kita kaji. Nah, di sini saya bawakan nanti untuk saya serahkan untuk kelompok sini. Jadi ini namanya Dinul Islam atau Islamologi. Ini adalah standar fikih dari Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Ini internasional Pak. Jadi Ahmadiyah dimanapun seluruh dunia ini memakai standar ini. Jadi nanti silahkan pelajari adakah yang kira-kira di luar hadis dari Quran. Silahkan ini dipelajari ini. Kemudian ini tentang sekilas penjelasan tentang apa itu Ahmadiyah. Nah, ini dari pengarangnya adalah pimpinan Ahmadiyah yang sejaman dengan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dulu Ahmadiyah itu satu Pak. Jadi adanya perpecahan ini setelah pada kepemimpinan yang ketiga. Jadi dulunya satu ya karena sekilas saya terangkan kemarin sama Pak Nur. Itu karena ada satu kelompok yang menafikan Mirza Ghulam Ahmad, akhirnya Ahmadiyah ini jadi dua. Jadi yang satu itu menafikan Mirza Ghulam Ahmad, artinya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi. Sedangkan dari kelompok kami, nah ini yang Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia, Mirza Ghulam Ahmad itu bukan nabi, tapi seorang mujahid, seorang pembaharu. Jadi seorang ulama besar. Jadi setelah Muhammad tidak ada nabi. Jadi kalau kamu nabi mutlak, tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi itu keyakinan. Nah ini mungkin sekilas nanti bisa dipelajari, atau mungkin kalau sekedar bertanya apapun, insya Allah kami siap menjawab. Kemudian ini tentang perbedaan antara JAI dan GAI. Jadi JAI itu Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sekarang lagi rame itu Pak. Nah itu biasa disebut Ahmadiyah Qadiyah. Jadi yang menafikan Mirza Ghulam Ahmad itu Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Itu kalau di Indonesia pusatnya di Parung, Bogor. Nah, sedangkan kami yang Ahmadiyah Lahore Indonesia pusatnya di Yogyakarta. Nah, ini sekelas ada studi banding, mungkin bisa dipelajari. Dan ini tentang sejarah Mirza Ghulam Ahmad. Artinya gambaran sekilas tentang figur Mirza Ghulam Ahmad itu seperti apa. Apakah beliau ini mengaku nabi tidak, itu nanti ada di sini. Nah, kemudian ini adalah studi Islam. Ini biasa kami berikan kepada tokoh-tokoh tertentu yang ingin mengenal Ahmadiyah. Jadi setiap 6 bulan biasanya kami menerbitkan ini. Ini Pak Nur, ini mau diterima ini. Nanti yang besar adalah fikih Ahmadiyah ya ini. Nah mungkin nanti kalau ada satu dialog atau diskusi, insya Allah nanti ada Pak Kiai Jazil Azir,
Pak Yai Kusman ataupun yang lain, insya Allah nanti kita mencari satu solusi terbaik. Jadi insya Allah kita ini umat satu. Jadi Islam itu satu. Jadi adanya satu kelompok-kelompok ini kan pada perjuangan. Ya mungkin misinya, tujuannya sama, hanya caranya berbeda. Tapi insya Allah fikih kita tidak banyak berbeda. Mungkin sama. Kalau ada aksesoris kecil-kecil itu, ya kita anulir lah. Jadi kita harus memahami beberapa hal yang mungkin bersifat bid'ah atau aksesoris. Tapi kita tetap menuju pada standar Rasulullah. Nggak sebeda sebagaimana kita tahu wonten ing pemberitaan media massa, wonten ing TV dan sebagainya. Niku beberapa saat yang lalu organisasi Gerakan Ahmadiyah, saya tidak tahu apakah itu Ahmadiyah yang mana, saya tidak tahu. Ingkang jelas ada semacam dinilai di judgement oleh banyak pihak itu sebagai organisasi agama yang sesat. Jelas dinilai sebagai organisasi agama yang jelas dengan berbagai alasan. Sehingga wonten sikap ingkang muncul saking masyarakat terpecah menjadi beberapa macam. Wonten sikap ingkang bijaksana, wonten sikap ingkang tegas termasuk MUI, wonten sikap ingkang anarkis dan sebagainya. Ya untuk itu kula perlu penjelasan mengapa wonten model gerakan Ahmadiyah yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang nomor dua, keranten secara garis besar itu pengajian panjenengan tidak ada bedanya, itu sama. Tapi apakah ada yang membedakan dengan kelompok Islam yang lain sehingga menyebut dirinya Ahmadiyah? Ingkang kula wau dipun aturaken Mas, ada asosialis tertentu. Ingkang penting, ingkang menjadi pondasi bagi kami, pertanyaannya adalah apakah rukun Islamnya sama? Apakah rukun imannya sama? Apakah kitabnya, ya kitab Al-Quran itu murni, tidak ditambah, tidak dikurangi, sehingga mengapa menjadi berbeda, mengapa menjadi mengelompok tersendiri. Lajeng seandainya tidak ada perbedaan, seandainya sama-sama, kalau begitu mengapa kok nggak bergabung saja dengan Muhammadiyah? Sowan kula wonten ing majelis taklim Jamaah Muhammadiyah menika ngrupaken satunggilipun warga muslim saking Jamaah Gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia. Ingkang sawatawi sampun dipun aturaken dening Bapak Sekretaris kala wau menawi Ahmadiyah menika aslinipun namung setunggal ingkang dipun ceplosaken dening Mirza Ghulam Ahmad, ingkang menawi kala dipun aturaken antawisipun Muhammadiyah lan Ahmadiyah. Kula namung saged rambatan dawuhipun Gusti Allah. Saantawisipun kasbat wonten surat As-Saff ayatipun ingkang kaping 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nek sak pungkurku besok enek nabi sing diutus dening Allah kang asmane Ahmad. Terus asmo Ahmad menika asmo pinunjul ingkang nomor setunggal dening utusanipun Gusti Allah ingkang pungkasan. Ingkang angka kalih asmanipun ingkang pinunjul Muhammad. Menika ing ngajeng asmanipun Nabi Muhammad menika Ahmad. Menika asal saking tetembungan ingkang sami ham. Tansah memuji marang Allah kang Maha Pimuji. Menika modalipun panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderengipun kami sudah dados utusanipun Gusti Allah sering tindak dhateng buah akhirat. Akhiripun Gusti Allah marengaken panjenenganipun maringi wahyu Iqra gangsal ayat ingkang sepindhah. Menika sampun getaraken daya kekiyatanipun panjenenganipun ingkang panjenenganipun kados-kados tidak berdaya. Dan panjenenganipun betahaken sambet kalian zat Allah ingkang Maha Suci. Panjenenganipun saderengipun nampi wahyu menika matangaken namung memuji dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ahmad. Kanat bani Israil tasusuhumul anbiya. Kaum Bani Israil itu tansah dipimpin dening para andika nabi. Ulama halakan nabiyun khalafahu nabi. Menawa nabi siji sedo mati diganti karo nabi liyan. Rasulullah dawuh la nabiyya ba'di. Sapungkurku wis ora ana. Menika merupaken salah satunggalipun kegiatan ingkang luhur sanget. Ingkang boten badhe lelawanan kaliyan dawuhipun Allah ingkang kapacak wonten ing kitab suci Al-Qur'anul Azim. Mugi-mugi sak gaduk kita sowan dhateng panjenengan boten badhe lelawanan utawi wonten perbedaan ingkang dadosaken kita sebagai napa menika innamal mu'minuna ikhwah. Umpami wonten perbedaan faslihu baina akhwaikum. Kedadipun tutup wattaqullah la'allakum turhamun. Indah sangat dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan saudara saya Pak Thohir, itu angan-angan saya pas. Berarti apa yang diamalkan oleh Ahmadiyah dengan Muhammadiyah secara garis besar yang disampaikan di dalam buku itu tidak ada perbedaan. Namun dari itu perkenankan kami tanya, jelas kalau dalam Al-Quran itu memang kita diperintah melaksanakan ibadah, kita melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya. Nah, menurut paham Muhammadiyah kita bertahajud, oke. Nah, tahajud yang dilakukan oleh umat Islam ini kan beda-beda. Kalau di kalangan Muhammadiyah, tahajud ya 11 rakaat itu semua niatnya sholat tahajud. Tidak ada dibagi usholi sunatan tahajud 2 rakaat, usholi sunatan tasbih, usholi sunatan hajat, usholi sunatan taubat. Ini macam-macam pemahaman kita sholat. Golongan ini sholat, golongan ini sholat, golongan ini sholat, golongan ini tahajud, golongan ini tahajud, golongan ini tahajud. Nah, sementara paham yang diamalkan oleh Muhammadiyah yang namanya sholat, khususnya sholat tahajud, ya yang kita kerjakan maksud pada malam itu semuanya tahajud 11 rakaat dengan witir 3 satu kali salam. Nah, sementara ada golongan lain yang beda dengan kami. Nah, apakah yang dilakukan oleh saudara-saudara kami dari Ahmadiyah misalnya sholat tahajud, apakah juga dipisah-pisah 2 rakaat sholat usholinya berbeda, 2 rakaat usholinya berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah berarti kita sama-sama
yang namanya akidah kita, jelas tidak ada perbedaan kalau berdasarkan penjelasan Profesor itu tadi. Tetapi dalam pengamalan sehari-hari, kami dari warga Persyarikatan Muhammadiyah ini memahami yang namanya pemberantasan TBC, tahayul bid'ah khurafat, ini masih terus dilakukan dengan berbagai cara. Nah, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Ahmadiyah untuk memberantas TBC yang ada di masyarakat kita? Jadi dua pertanyaan itu, apakah dalam satu contoh sholat malam itu tadi ada perbedaan dengan kami, dan cara-cara apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Ahmadiyah untuk memberantas TBC di kalangan kami? Dalam surat Bani Israil, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyuha sabruka maqam maksudnya. Itu kan dasar pada kita ya. Iya. Jadi apa yang benar tanyakan itu sebenarnya tidak perlu saya jawab, sama. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama. Kemudian tentang tadi saya singgung tentang aksesoris, ada usoli dan tidak. Ya sebenarnya usoli itu kan di luar sholat. Iya. Maka tugas Ahmadiyah ini menjelaskan duduk persoalannya kenapa ada usoli, kenapa tidak. Standar Rasulullah, man amal amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak ada contoh atau dari Rasulullah maka tertolak. Maka kita berusaha untuk standar Rasulullah. Nah, kita memberi penjelasan kepada khususnya warga yang masih ortodok. Jadi usoli itu kami anggap di luar sholat. Maka kami biasa juga tidak usoli, juga kadang-kadang juga kalau memang komunitas itu usoli juga usoli karena itu di luar sholat. Maka sebenarnya standar Rasulullah tidak usoli. Iya. Memberi penjelasan. Gitu. Terima kasih. Berarti sama pas dengan Muhammadiyah gitu. Misi dari Ahmadiyah adalah memberikan pencerahan tentang agama di sekitarnya itu. Nah, cara memberinya pencerahan kepada lingkungan itu apakah sama misinya dengan Muhammadiyah? Jadi kita lihat posisi dan lokasi. Jadi misalkan kita kalau misi kita di daerah basis non muslim, jadi kita memberikan pencerahan tentang Islam. Islam itu indahnya begini, begitu sederhana, begitu menarik, dan membuat satu hujah-hujah yang mematikan. Nah, itu kami spesial Rasul. Kalau ke masyarakat umumnya yang sudah muslim, misalkan dari komunitas kami juga banyak dari Nahdliyin, itu kan saya katakan banyak aksesoris. Jadi kita jelaskan bahwa sholat itu kan dimulai takbiratul ihram. Adanya usoli itu kan hanya para fuqaha ya, para ahli fikih yang memberi satu kalimat agar mantap. Tapi standar Rasulullah kan tidak ada. Anda sih pilih yang mana standar itu tidak. Kalau Anda mantap pakai usoli, ya silakan. Tapi standarnya itu misalkan. Kemudian tentang kita belajar tentang sholat Jumat, misalkan ada yang pakai adzan dua, ada yang adzan satu. Nah, sebenarnya adzan dua itu juga benar. Karena adzan yang satu itu kan adzan apa-apa, tidak termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat tetap satu, itu nggak ada adzan apa-apa ketika zaman Sayyidina Umar itu ada itu. Standarnya itu satu. Kita memberi penjelasan itu kepada mereka. Kalau kita bicara ada naik, mungkin nggak jadi ibadah. Yang penting kita jelaskan. Mana yang standar mulia itu ini loh. Yang ini aksesoris. Kalau aksesoris itu meribetkan tidak usah dipakai lah. Kalau itu masih ada rasa enak, ya silahkan. Kalau ada sudah tidak suka yang di sini loh. Jadi kita langsung kontra apa? Kita ditangkap. Ya gitu loh. Tapi kan sudah dijelaskan. Iya, pikiran itu. Termasuk selamatan kan. Itu tidak ada selamatan itu. Ada telung dinana sampai sewunan. Itu kan budaya hidup Buddha itu. Itu kultur. Cuma disubstitusi oleh para wali dulu. Ya bacaan matanya. Kita jelaskan mereka. Aslinya ada aslinya. Sama Pak. Nah, gitu lah. Kita harus begitu. Kalau itu ajaran silaturahmi nggak silakan, yang penting ada tidak berniat menghadiahkan bacaan ini untuk si wayat. Ahmadiyah ini memang lebih khusus ini ke kristologi. Jadi memberikan pencerahan
Islam itu apa kepada non-Islam khususnya. Jadi kalau seperti kakak saya Pak Nuruddin itu ketua GAI Kediri, beliau juga pengurus Muhammadiyah Cepakura. Nah gitu Pak, tidak ada masalah. Kenal sama Nah, jadi Pak Nuruddin, Ya. nah itu kakak saya Pak. Nah itu ketua Ahmadiyah periode 5 tahun yang lalu. Beliau juga pengurus Muhammadiyah juga. Ya. Jadi kan sudah bergabung. Ya. Kami bisa bergabung dengan siapapun. Tapi tidak menggelar Ahmadiyah, karena Ahmadiyah ada misi khusus, yaitu tentang Kristologi. Kalau mungkin bapak-bapak menghadapi misioner Kristen yang out, silahkan kontak kami. Nah itu, insya Allah kami sanggup. Nah itu lah. Nah, itu. Tadi apa tadi yang belum saja Pak yang yang pertama di Mereka soal kenapa ada Ahmadiyah? pendapat panjenengan Ya. terhadap Ahmadiyah yang selama ini dipermasalahkan. Ya itu karena itu tadi jelas di luar apa namanya? JAI itu kan bukan dari kelompok kita, jadi memang dia menampilkan menjabat apa otomatis ditentang oleh kelompok yang lain. Memang Muhammad kan sudah terakhir kan. Mungkin Pak Osman bisa menambahkan ini. Setelah menjadi meninggal diganti oleh Maulana Hakim Nuruddin. Terus setelah Maulana Hakim Nuruddin itu meninggal, diganti oleh beliau itu putranya sendiri, Mirza Mahmud Ahmad Basiruddin. Ya, setelah itulah dia itu mendeklarasikan bahwa Mirza Ahmad itu adalah seorang nabi. Ya, yang pertama, ada perbedaan itu. Anaknya itu yang mengangkat nabi. Barang siapa yang tidak percaya pada kenabian, Mirza dia itu kafir. Itu jelas itu akhirnya kan. Di luar Islam. Maka sekarang itu saling mengafirkan. Ahmad juga kafir, Ahmad juga keturunan kafir gitu. Nah, itu karena pernyataan beliau Mirza Mahmud Ahmad Basiruddin putranya Mirza Ahmad sendiri. Nah, setelah itu Maulana Muhammad Ali itu yang sangat itu dekat dengan Mirza Ahmad, yaitu sekretaris jenderalnya Mirza Ahmad itu mengingatkan bahwa bapakmu itu selama tidak pernah mengatakan dia nabi. Dia telah mujahid sebagaimana Mirza Ahmad. Mujahid itu kan baru seperti Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itulah urutan-urutan yang terakhir abad ke-3 itu Mirza Ahmad. Setelah Maulana Muhammad Ali dengan pengikutnya ya seperti Maulana Sadruddin, Maulana Khawaja Kamaluddin itu mengingatkan bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW itu sudah final total, tidak bisa diganti, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Diingatkan oleh beliau ini tidak mau. Akhirnya dengan terpaksa sangat prinsipal. Perbedaan yang sangat prinsipal itu membuatnya pecah menjadi dua. Dan sampai sekarang itu masih terus mengingatkan dalam bukunya asli bahasa Urdu. Mungkin bapak-bapak bisa baca Urdu ya. Bahasa Arab baca Urdu, tapi ya sulit itu. Nah itu menyatakan bahwa Nabi Mirza Ahmad tidak mengaku Nabi kecuali menjadi Ahmadiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam hadis Rasulullah, Inna wa ya'ba'sul lil ummati ala rosi kulimatin sanatin mayujar itulah dinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan seorang agama yang akan memperbarui bukan tapi akan mengembalikan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Iya. Tapi tiap-tiap orang 100 tahun sebagainya gitu. Beliau 3 bulan ayat 1 itu oleh karena itu dia itu membuka seorang mujahid dan sekarang berkembang di seluruh dunia. Seperti Luqman Malik dan Salim Malik itu sekalipun Ahmadiyah itu tidak tunjuk lawan maupun Qadiyah di yang diperangi, di musuh dan lain sebagainya tidak pernah berhenti untuk mendirikan agama Islam yang mencetak Al-Quran dengan 6 bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa
bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Belanda. Itu disebar di seluruh dunia. Sekarang ada mubalik seperti kawasan Kamaludin mendirikan masjid di Woking, di Tegelan. Itu sekarang pengikut 5.000. Tapi tidak pernah kemaudian kepada Ahmad itu tidak. Tapi yang jelas itu Islam itu. Mengencarkan dunia itu. Saja Kamaludin itu.